Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan membahas tema tentang difusi yang merupakan salah satu bagian dari fenomena transport molekul. Oke, difusi. Kita ganti. Oke. Difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah pergerakan atau aliran partikel dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju ke daerah dengan konsentrasi rendah. Nah, baik. Apa maksudnya pergerakan ini? Pergerakan aliran partikel dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju ke daerah dengan konsentrasi rendah. Maksudnya adalah misalkan kalau saya punya segelas air gitu misalnya. Kemudian saya teteskan tinta warna merah misalnya. Nah, tentu tinta itu pertama dia akan terkonsentrasi ya di daerah sekitar tempat awalnya. Jadi daerah ini kita kenal dengan daerah konsentrasi tinggi. Kemudian lama-kelamaan dia akan menyebar ke tempat yang belum ada tintanya atau konsentrasi tintanya itu rendah. Jadi lama-lama dia pasti akan menyebar gitu ya. Nah, tempat ini itu adalah daerah dengan konsentrasi rendah. Oke. Dan itu kan terjadi secara natural, secara spontan. Jadi ketika dia daerah dengan konsentrasi tinggi, kemudian pasti dia secara spontan menyebar ke daerah dengan konsentrasi yang rendah. Sampai apa difusinya ini terjadi? Sampai konsentrasi di seluruh volume ini sama gitu ya, konsentrasinya homogen. Jadi dari sini difusi berlangsung sampai konsentrasinya homogen. Nah, konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu adalah misalkan saya pakai nilai C ini sebagai konsentrasi. Konsentrasi itu adalah didefinisikan sebagai banyaknya jumlah partikel gitu, dibagi dengan volume ya. Nah, jumlah partikel ini dia satuannya bisa macam-macam, bisa tidak bersatuan atau hapus saja pindah, tidak bersatuan, bisa dia tidak bersatuan, bisa juga dia satuannya itu mol, bisa juga satuannya itu gram, karena satuan-satuan ini tuh sama-sama menyatakan banyaknya jumlah partikel ya. Kalau tidak bersatuan itu berarti cuman menghitung aja, berarti di sini ada 3000 partikel gitu misalnya kan. Kalau kayak gitu berarti dia tidak memiliki satuan. Tapi kalau dia kelipatan bilangan Avogadro maka satuannya adalah mol. Nah, sekarang kita ingin tinjau sebenarnya apa yang terjadi secara mikroskopis di situ. Bagaimana difusi ini terjadi. Nah, kalau kita mau tinjau secara mikroskopis, sebenarnya kalau kita perbesar, jadi di sini kita perbesar daerah tinjau kita, maka misalkan di situ dipenuhi di daerah ini
itu dipenuhi oleh molekul-molekul air kan ya. Misalnya molekul-molekul H2O. Sedangkan molekul tintanya itu dia secara natural, karena dia punya kecepatan secara natural dari temperatur ya, VRMS gitu, atau V yang dibangkitkan dari temperatur, maka dia punya gerakan di dalam sini, dan gerakannya itu bisa jadi acak. Jadi bisa dia ke sini karena benturan dengan molekul air, dia akan terpantul lagi ke sini, terus dia akan terpantul ke sini, terus dia akan terpantul misalnya ke sini. Jadi posisi akhirnya misalnya di sini. Walaupun ini misalnya awal, ini akhir. Walaupun berbenturan, banyak benturan, dia perpindahannya itu hanya relatif dari posisi akhir sampai posisi awal gitu ya. Jadi ini adalah perpindahannya. Nah, ini adalah gambaran yang terjadi secara mikroskopis. Sekarang kita mau lihat. Jadi sebenarnya kondisinya itu bisa dianalisa dengan menggunakan yang tidak akan saya turunkan, hanya saya beri hasilnya saja. Bahwasanya jarak rata-rata molekul itu berdifusi dari kondisi akhir ke awal, jadi hanya dari kondisi akhir yang di sini sama kondisi awal relatif, tidak memperhitungkan benturannya. Jadi benturannya udah diperhitungkan gitu sebenarnya. Tapi yang di sini itu perpindahan. Rumus untuk perpindahannya itu adalah XRMS sama dengan atau X root mean square, jadi sekitar rata-rata perpindahannya dari molekul tinta gitu misalnya adalah akar 2 kali D kali T. Nah, di sini kita cek T itu apa? T itu adalah waktu. XRMS ini adalah perpindahan rata molekul. Kemudian D itu apa? D ini adalah sesuatu yang disebut dengan koefisien difusi. Nah, bisa dilihat XRMS itu berbanding lurus dengan akar dari waktu ya. Jadi kalau waktunya tambah besar, maka XRMS-nya juga akan tambah besar ya. Jadi seiring berjalannya waktu tentu dia sudah berpindah jauh dari posisi awalnya gitu. Tapi kesebandingannya tidak linear tapi akar ya. Kemudian koefisien difusi itu apa? Koefisien difusi itu adalah koefisien yang nilainya bergantung pada partikel atau molekul yang terdifusi dan medium difusinya. Jadi dia bergantung pada dua hal, selain bergantung pada zat yang terdifusi, dia juga bergantung pada medium difusinya. Nah, di sini di bawah sudah saya tuliskan beberapa nilai D. Okay. Jadi di sini kalau misalnya saya mau lihat yang untuk hidrogen dan udara gitu misalnya. Hidrogen di udara. Nilainya sekian D-nya, koefisien difusinya. Oksigen di udara, koefisien difusinya sekian. Sedangkan oksigen di air, koefisien difusinya sekian. Jadi dia bergantung pada molekulnya dan molekul yang terdifusi dan mediumnya. Jadi nilainya bisa berbeda-beda. Nah, baik. Sekarang kita mau sedikit analisis dimensi nih di sini. XRMS sama dengan akar 2 DT. Jadi tentu di sini Anda sudah lihat bahwa satuannya D itu adalah meter kuadrat per sekon. Nah, kita akan coba cek apakah benar satuannya itu adalah meter kuadrat per sekon. Jadi di sini kita punya XRMS, kita akan tinjau satuannya, analisis satuannya.
XRMS sama dengan akar dari ini 2, nggak ada satuannya, 1 gitu. Terus di sini D, satuan dari D, terus di sini satuan dari T. Nah, kita tahu di sini adalah meter ya. Maka di sini kita cek itu totalnya harus sama dengan akar meter kuadrat kan gitu ya, supaya jadi meter gitu. Nah, padahal di sini ada sekon. Jadi di sini itu 1, angka 2 tidak punya satuan. Terus ini satuan dari D, ini adalah sekon kan gitu. Jadi kalau kedua sisi, nah ini sama dengan meter. Nah, supaya di dalam ini menjadi meter kuadrat, maka satuan dari D itu adalah meter kuadrat per sekon. Tuh. Jadi memang betul bahwasanya satuan dari D adalah meter kuadrat per sekon. Nah, sekarang kita mau cek nih. Kita akan cek di sini ada contoh soal. Jadi di sini oksigen mencapai kornea mata yang tidak memiliki pembuluh darah dengan cara difusi melalui lapisan tipis air mata yang memiliki ketebalan 0,5 mm. Berapa waktu yang dibutuhkan oksigen untuk berdifusi menuju kornea mata? Jadi kornea mata itu tetap membutuhkan oksigen. Permasalahannya di kornea mata itu tidak ada pembuluh darah sehingga oksigen tidak bisa dihantarkan dari dalam tubuh. Otomatis dia harus mengambil oksigennya dari luar gitu ya, dari udara sekitar. Nah, udara sekitar itu akan bisa mengoksigenasi kornea mata itu dengan cara difusi. Dan difusinya itu adalah melalui, jadi di mata kita itu ada lapisan tipis air mata yang memiliki ketebalan sekitar 0,5 mm. Nah, oksigen tadi berdifusi melalui lapisan tipis air mata tersebut untuk mencapai kornea mata. Nah, sekarang kita coba jawab di sini. Nah, tentu kita berangkat dari rumus awal kita, XRMS sama dengan akar 2DT, kan gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk berdifusi, gitu ya. Dengan ketebalan jarak yang berdifusinya itu adalah 0,5 mm. Jadi yang ditanyakan itu adalah T yang ada di sini. Jadi kita ubah dulu. Di sini rumusnya jadi XRMS kuadrat sama dengan 2DT, kan gitu ya. Berarti T itu sama dengan XRMS kuadrat dibagi dengan 2D. Ya, XRMS-nya itu adalah 0,5 mm ini. Jadi 0,5 mm dibagi dengan 2. D-nya berapa? D-nya itu kita ambil nilai koefisien difusi dari oksigen pada medium air. Kita lihat nilainya berapa. Oksigen ini pada medium air itu nilainya adalah 1 kali 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat minus 9 gitu ya. Ini meter kuadrat per sekon. Nah, tentu milimeternya kita jadikan ke meter. Maka saya punya di sini kan sama aja, dia itu 5 kali 10 pangkat min 1 mm. Jadinya di sini nanti adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter bagi 2 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat per sekon. Oh ya, di sini ada yang kelupaan. Yang kelupaan adalah di sini kuadrat. Jadi di sini kita harus kuadratkan. Berarti ini adalah dikuadratkan juga. Jadi ini sama dengan 25 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat per sekon. Jadi meter kuadratnya kan bisa dicoret ya. 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 9 itu tinggal 10 aja. Berarti 250 dibagi 2 atau sama dengan 125 sekon gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan oksigen untuk mengoksigenasi kornea mata kita. Jadi waktunya adalah 125 sekon. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang hukum Fick.
Hukum Fick. Nah, apa itu hukum Fick? Hukum Fick itu adalah hukum yang mengatur tentang flux dari aliran partikel yang berdifusi Nah, intinya garis besarnya itu sih. Jadi hukum Fick itu merupakan hukum yang mengatur tentang flux aliran partikel yang berdifusi. Nah, flux sendiri itu apa? Oke, flux itu adalah banyaknya partikel yang menembus suatu permukaan yang tegak lurus saya tulis gini ya, yang tegak lurus aliran tiap satuan waktu. Satuan waktunya kalau kita mau pakai SI detik ya. Jadi bisa dikatakan bahwa banyaknya partikel yang menembus suatu permukaan yang tegak lurus aliran difusi tiap satuan waktunya itu bisa diganti dengan detik. Nah, kalau kita mau gambarkan situasinya, misal saya punya sebuah pipa silinder yang berisikan partikel-partikel yang berdifusi. Misal di ujung yang sebelah kiri kita gambarkan rapat partikel yang besar, tapi seiring dia berjalan ke kanan, rapat partikelnya menjadi semakin kecil misalnya gitu. Nah, kita tahu bahwasanya difusi itu terjadi dari daerah dengan konsentrasi partikel yang tinggi menuju ke daerah dengan konsentrasi partikel yang rendah. Jadi kita tahu nanti ini partikel-partikelnya itu secara natural akan berdifusi ke arah kanan ya. Nah, termasuk nanti ada yang menembus permukaan yang tegak lurus aliran difusi. Nah, permukaannya itu tentu saja adalah permukaan yang ini ya, adalah permukaannya. Atau kita bisa tuliskan permukaannya itu dimanapun di sepanjang pipa ini gitu misalnya. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa pipa ini panjangnya adalah misalnya delta X gitu ya. Jadi ini Oke, jadi misalnya di sini adalah posisi X sama dengan 0 dan di ujungnya di sini adalah posisi X sama dengan delta X. Kemudian konsentrasi di ujung kirinya adalah C1 dan konsentrasi di ujung kanan adalah C2. Nah, hukum Fick tadi menyatakan bahwa, jadi ini belum pernyataan hukum Fick-nya ya. Jadi hukum Fick itu menyatakan bahwa flux aliran partikel yang berdifusi ini tadi akan sebanding, jadi ini sebanding lurus dengan gradien konsentrasi. Jadi flux aliran partikel yang berdifusi berbanding lurus dengan gradien dari konsentrasi. Nah, apa itu gradien dari konsentrasi? Gradien dari konsentrasi adalah perubahan konsentrasi terhadap jarak. Tuh. Jadi semakin jauh seperti apa perubahan konsentrasinya dari titik awal, misalnya kayak gitu ya, secara sederhananya. Nah, gradien konsentrasi ini biasa dituliskan juga
untuk kasus kita yang pipa kita gambar di sini, maka kita bisa tuliskan gradien yang namanya gradien konsentrasi itu bisa dituliskan sebagai delta C dibagi dengan delta X. Karena perbedaan konsentrasinya adalah delta C dan panjang dari situ jaraknya adalah delta X. Tuh. Nah, delta C ini kan perubahan konsentrasi ya, jadi kita bisa tuliskan juga di sini delta C-nya itu sama dengan, terhapus. Kita bisa tuliskan C2 dikurangi C1 dibagi dengan delta X. Tuh. Nah, sekarang flux sendiri itu sekarang saya akan beri simbol bagi flux itu sebagai huruf J misalnya ini. Nah, jadi menurut hukum Fick, flux aliran partikel yang berdifusi itu sebanding dengan gradien konsentrasi. Nah, sekarang tentu kita perlu nyatakan dia dalam bentuk matematik. Kalau kita mau nyatakan dalam bentuk matematik, maka saya punya J, dia berbanding lurus dengan gradien konsentrasi kan ya. Di sini bisa ditulis sebagai delta C dibagi dengan delta X. Nah, tentu karena dia sebanding lurus, di sini harus ada semacam konstantanya di sini yang belum kita tentukan konstantanya itu seperti apa. Nah, konstantanya ini ternyata adalah besarnya sebesar minus D. Tuh ya, minus D. Dengan D adalah koefisien difusi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat kenapa muncul tanda minus di situ. Ya, jadi kita akan bahas kenapa di sini muncul tanda minus gitu ya. Sekarang kita lihat delta C dibagi delta X itu adalah gampangnya itu kalau kita mau lihat perubahan gradien positifnya, arah positifnya itu adalah arah di mana konsentrasi itu bertambah. Jadi kalau kita lihat dari gambar silinder di sini, maka arah dari delta C per delta X atau gradien konsentrasinya itu adalah ke arah yang konsentrasinya lebih tinggi. Ini arah positif dari delta C dibagi dengan delta X. Padahal kita tahu bahwasanya aliran difusinya itu ke sebaliknya dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah, sehingga dari situ muncullah tanda minus tersebut. Jadi arah di mana flux itu terjadi atau aliran difusi itu terjadi adalah ini kita bisa hapus dulu. Jadi alirannya itu adalah berlawanan dengan arah dari gradiennya. Dan ternyata konstanta kesebandingannya adalah koefisien difusi. Nah, sekarang kita bisa analisa menggunakan misalnya apakah benar itu cocok menggunakan konstanta D. Tentu kita akan analisa menggunakan analisis satuan. Oke. Jadi kalau kita mau analisa menggunakan analisis satuan, kita tahu tadi definisi dari flux. Mulai definisi dari flux adalah banyaknya partikel yang menembus suatu permukaan di sini ada kata permukaan yang tegak lurus aliran difusi tiap satuan waktu. Jadi yang namanya flux, kalau kita mau analisis satuannya ya, analisis satuan dari hukum Fick. Hukum Fick. Maka tentu di sini kita bisa analisis
satuan dari flux itu harus sama dengan satuan dari koefisien difusi dikali dengan satuan dari konsentrasi dibagi dengan satuan dari jarak. Nah, sekarang menurut definisi dari flux tadi, yaitu banyaknya partikel yang menembus suatu permukaan yang tegak lurus aliran difusi tiap satuan waktu, maka saya punya satuan dari J itu adalah satuan dari banyaknya jumlah partikel atau zat dibagi dengan satuan permukaan dibagi dengan satuan waktu. Nah, sedikit komentar. Satuan dari banyaknya zat di sini yang bisa dipakai itu macam-macam. Pertama, dia bisa tidak berdimensi. Kenapa dia bisa tidak berdimensi? Karena kalau misalnya itu hanya bilangan saja, jumlah partikelnya hanya dibilang saja, seperti hanya 1 partikel, 2 partikel, 3 partikel, tentu dia tidak berdimensi. Atau dia juga bisa berdimensi mol. Bisa juga mol. Kenapa mol? Karena kalau partikelnya itu jumlahnya mau kita berikan dalam banyaknya bilangan Avogadro, maka dia satuannya akan menjadi mol. Tuh. Atau bahkan dia banyaknya zat ini nanti bisa juga dari mol tentu bisa dikonversi menuju ke gram dan satuan massa yang lain. Gitu. Jadi bagian atas itu menggambarkan banyaknya zat atau banyaknya jumlah partikel. Kemudian yang di bawah ini sudah cukup jelas, ini adalah satuan luasan karena dia banyaknya partikel yang menembus tiap satu satuan luasan yang tegak lurus terhadap aliran difusi tiap satu satuan waktu. Nah, dari sini kita bisa masukkan analisisnya di sini, apakah dia akan menghasilkan ini udah benar gitu ya misalnya. Jadi kalau kita masukkan di sini, maka satuannya adalah banyaknya jumlah partikel dibagi dengan meter kuadrat dikali sekon sama dengan, nah D itu kan kita udah bahas sebelumnya, satuannya adalah meter kuadrat per sekon. Kita cek di sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya. Ya, D itu adalah satuannya meter kuadrat per sekon. Maka kita bisa masukkan di sini, satuan D itu adalah meter kuadrat per sekon. Satuan dari konsentrasi itu kita tuliskan di sini. Konsentrasi itu satuannya adalah banyaknya jumlah partikel dibagi dengan volume, ya kan? Atau banyaknya jumlah partikel dibagi dengan meter kubik gitu. Sehingga kita bisa masukkan ke sini. Di sini adalah dikali dengan banyaknya jumlah partikel dibagi meter kubik dibagi dengan panjang ya. Berarti dibagi dengan panjang, satuan panjang. Oke. Jadi kalau kita coret ini sama ini jadi 2 ya, maka kita pas sama satuan di sebelah kiri sama dengan satuan di sebelah kanan. Jadi memang betul bahwasanya konstanta kesebandingan dari hukum Fick itu memang koefisien difusi. Jadi kita dapat kesimpulannya di sini hukum Fick. Hukum Fick itu kalau dinyatakan secara matematis kita akan dapatkan dalam bentuk beda konsentrasi dan beda jarak, beda posisi, minus D delta C per delta X. Nah, kalau bentuk diferensialnya yang paling umum itu bentuk hukum Fick adalah J sama dengan minus D dC per dx. Nah, ini adalah
apa namanya tadi, bentuk diferensial. Nah, bentuk yang paling umum dari hukum Fick. Nah, D sendiri sebelumnya kita juga udah tahu bahwasanya D tadi diberikan lewat rumus akar 2 kebalik XRMS ya. Jadi XRMS itu ada hubungannya sama D, sama dengan akar 2DT, sehingga kalau saya mau dapatkan rumusan untuk D dari sini, jadi ini hanya relasi-relasinya ya. Kita tahu di sini XRMS kuadrat sama dengan 2DT, maka D itu sama dengan XRMS kuadrat per 2T. Nah, jadi tergantung nanti seperti apa soal itu, ini bisa tergantung apa yang diketahui, jadi bisa kita bisa saling substitusi antar dua rumus ini, yaitu hukum Fick dan rumusan untuk XRMS. Oke, nah berikutnya kita akan membahas ada contoh soal untuk hukum Fick ini. Nah, berikut contoh soalnya. Sebuah silinder diisi dengan air yang memiliki oksigen terlarut. Tampang lintang silinder adalah 2 cm persegi, dengan panjang silindernya adalah 5 meter. Pada salah satu ujung silinder, konsentrasi oksigen dijaga supaya konstan pada nilai 0,2 mol per meter kubik. Konsentrasi ini menurun secara linear menjadi 0,05 mol per meter kubik di ujung silinder yang lain. Berapa mol oksigen yang melewati silinder ini tiap detik? Kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah berapa besar massa oksigen yang melewati silinder ini tiap detik. Nah, kita bisa langsung jawab. Jadi yang kita ketahui di sini adalah silinder tersebut memiliki tampang lintang atau luasan A itu sebesar 2 cm persegi. Kemudian panjang silindernya adalah 5 meter atau delta X-nya itu sama dengan 5 meter. Pada salah satu ujung silinder, konsentrasi oksigen dijaga supaya konstan pada nilai. Nah, di sini saya punya misalnya C1 itu sama dengan 0,2 mol per meter kubik, sedangkan konsentrasi di ujung yang lain itu adalah 0,05 mol per meter kubik. Nah, sekarang di sini saya punya, kalau ingin mengerjakan dengan hukum Fick kan saya punya dua bentuk ya, bentuk yang pakai delta itu dan pakai diferensial ya. Jadi ada J, bentuk umumnya itu adalah minus D dc per dx, atau saya bisa juga pakai J sama dengan minus D delta C per delta X. Tentu saja bentuk yang paling umum adalah bentuk yang ini. Nah, tapi kasus kita ini adalah kasus khusus. Kuncinya adalah kalau kita baca di bagian yang ini, konsentrasi oksigen dijaga supaya konstan pada nilai ini. Jadi di salah satu ujungnya itu dijaga supaya konstan ya. Jadi kita bisa pakai nilai yang delta ini. Jadi ini kita bisa gunakan yang ini karena deltanya itu nanti tidak berubah dari satu ujung ke ujung yang lain. Sedangkan ini tuh untuk yang nilai konsentrasinya bisa berubah-ubah, tidak harus linear, itu fungsi-fungsi tertentu yang nanti bisa diturunkan terhadap X. Tapi kalau dia perubahannya itu di salah satu ujungnya ternyata dijaga konsentrasinya supaya konstan dan dia penurunannya itu secara linear, menurun secara linear, maka kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi ini simple, langsung aja dipakai gitu ya. Nah, sekarang kita punya koefisien D-nya. Yang kita pakai itu adalah koefisien difusi untuk oksigen yang terlarut dalam air ini ya. Air yang memiliki oksigen terlarut. Sehingga untuk nilai D-nya kita akan ambil dari keterangan kita yang di sini. Oksigen yang terlarut
nih oksigen terlarut dalam air, nilainya adalah D-nya 1 kali 10 pangkat minus 9. Oke, D itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat per sekon. Kita kembali ke warna hitam. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa mol oksigen yang melewati silinder tiap detik. Oke, jadi untuk yang A, jadi kita akan cari dulu berapa besar fluxnya, tuh ya. Menggunakan hukum Fick ini berarti J sama dengan minus 1 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat per sekon dikalikan perubahan konsentrasinya. Perubahan konsentrasinya itu adalah konsentrasi yang kecil dikurangi konsentrasi yang awal gitu ya, adalah 0,05 dikurangi 0,2 itu kan mol per meter kubik dikali dengan seperjaraknya. Seperjaraknya itu adalah dikali 1 per 5 meter ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa coret satuan yang tidak diperlukan misalnya. Jadi ini misalnya ini kan meter kuadratnya pasti habis sama yang ini ya. Jadi tinggal meter aja. Sekarang bawahnya sepermeter kuadrat. Kemudian ini adalah minus gitu ya. Ini hasilnya adalah minus 0,15 gitu ya. 0,15 kan. Kemudian minus sama minusnya ini kan jadi plus ya, dicoret. Sorry, kita pakai warna lain aja. Coret gitu ya. Nah, di sini bisa dituliskan sebagai, nah ini bisa dituliskan sebagai 15 kali 10 pangkat min 2 kan gitu ya. Ini sama ini dicoret, ini jadinya 3 kan 3 kali 10 pangkat min 2. 3 kali 10 pangkat min 2 kena sama 10 pangkat min 9. Jadi J-nya itu nanti hasilnya adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat min 11 mol per meter kuadrat sekon gitu. Jadi ini adalah besar fluxnya. Jadi dalam 1 detik ada sebanyak 3 kali 10 pangkat min 11 mol yang melewati luasan sebesar 1 meter persegi. Tuh. Nah, berikutnya yang ditanya adalah berapa mol oksigen yang melewati silinder ini tiap detik. Kalau gitu yang harus dikalikan itu tinggal dikali sebenarnya luasannya berapa gitu kan. Karena yang melewati silinder itu besarnya adalah ini sebesar 3 kali 10 pangkat min 11 mol per sekon per meter persegi. Padahal luasan kita adalah 2 cm persegi. Jadi mol oksigen yang lewat silinder tiap detik itu otomatis adalah J dikali dengan A sama dengan 3 kali 10 pangkat min 11 mol per meter persegi sekon dikali dengan 2 kan di sini 2 cm persegi ya A nya, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 2 kali 10 pangkat min 4 ini hapus dulu. 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi ya. Berarti kalau ini kita coret habis hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 15 mol per sekon. Tuh.
Nah, itu ya. Berarti pertanyaan A, berapa mol oksigen yang melewati silinder ini tiap detik? Kita tahu bahwasanya ternyata yang melewati silinder tersebut tiap detiknya adalah 6 kali 10 pangkat min 15 mol. Oke, berikutnya yang B. Yang B ini yang ditanyakan adalah berapa besar massa oksigen yang melewati silinder tiap detik. Jadi kalau ditanya massa oksigen yang melewati silinder tiap detik, nah kita tinggal kalikan hasil kita dengan MR dari oksigen. Jadi MR dari oksigen itu adalah 32 gram per mol ya. Jadi J.A yang tadi dikali dengan MR dari O2. Oke. Nah, di sini apakah kita ada yang salah perhitungan? Oke, nggak ada kayaknya. Berarti di sini sama dengan hasil yang tadi 6 kali 10 pangkat min 15 mol per sekon dikali dengan 32 gram per mol. Nah, nanti kita dapat dalam satuan kilogram. Molnya dicoret, ini sama dengan 192 ya. 192 kali 10 pangkat min 15 gram per sekon. Tuh. Ya, jadi ini adalah besar dari banyaknya massa yang melewati silinder tersebut tiap detik. Jadi massa oksigen yang melewati silinder tersebut tiap detik. Ya, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.